Keberhasilan Thomas Becket bersama Miller dalam misi menumpas pemberontak di hutan Panama rupanya tidak serta-merta membuat karirnya melejit. Thomas justru dibebas tugaskan dikarenakan kondisi fisik yang dialaminya. Misi menumpas pemberontak membuatnya kehilangan jari telunjuk kanannya. Kemudian datanglah sebuah misi untuk Thomas yang tergolong cukup berbahaya, yaitu membunuh seorang jenderal yang merupakan otak pembantaian umat Islam di Serbia. Lantas Thomas memanfaatkan kesempatan itu untuk mengembalikan karirnya seperti semula. Mampukah Thomas menjalankan misi tersebut? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Setelah menjalankan tugasnya di Panama, Thomas Becket lalu dipecat dari Korps Marinir dengan alasan medis. Thomas dianggap sudah tak mampu lagi menjalankan tugasnya. Ia kerap mengalami gangguan penglihatan dikarenakan usianya sudah mencapai 50 tahun lebih. Dan alasan terbesar adalah Thomas dianggap cacat setelah menjalani operasi amputasi pada jari telunjuk kanannya. Akan tetapi hal itu tak membuat Thomas berhenti memegang senjata. Ia masih kerap berburu rusa. Thomas menggantikan peran jari telunjuk dengan jari tengahnya dan masih mampu menembak sasaran dengan sempurna. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Thomas diikuti oleh sebuah mobil yang ternyata dia adalah James Eccles, seorang agen CIA, dan seorang kolonel yang bernama David McCann. Thomas bersikap dingin seolah tak ingin berurusan dengan mereka, namun mereka datang membawa misi. Setelah berbasa-basi, mereka pun mengemukakan maksud kedatangannya. Thomas yang merasa agak kecewa karena telah dipecat, menunjukkan kembali alasan pemecatan dirinya dari Korps Marinir. Melihat itu, David berusaha membantah alasan tersebut dan menganggap telah terjadi kesalahan. Thomas diminta menjalankan misi membunuh seorang jenderal Serbia yang bernama Mile Valstoria. Valstoria dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pembantaian etnis Muslim di Serbia. CIA khawatir tindakan Valstoria mengancam terjadinya konflik yang lebih besar di wilayah itu jika tak segera diatasi, meskipun mereka telah menurunkan Presiden Milosevic. Mereka memilih Thomas karena dianggap paling mampu untuk misi yang satu ini. Ia ditunjang dengan kemampuan menembak yang mumpuni dan karir yang mengesankan. Akan tetapi Thomas merasa misi tersebut adalah misi bunuh diri baginya. Ia tetap menerima misi itu, namun Thomas meminta agar pangkatnya dikembalikan. Thomas ingin mengakhiri hidupnya sebagai seorang prajurit marinir. Mereka menyetujui permintaan Thomas. Di kantor kedutaan Amerika di Berlin, Thomas dipertemukan dengan seorang terpidana hukuman mati yang bernama Jake Cole, seorang penembak jitu berpengalaman dari Angkatan Darat. Jake divonis hukuman mati sebab telah membunuh seorang agen DIA. Namun ia akan dibebaskan jika mampu menjalankan misi itu dengan baik. Jake akan bertugas menjadi pengamat Thomas Becket. Thomas kemudian menguji kemampuan Jake dengan beberapa pertanyaan rumit yang tentunya hanya mampu dijawab oleh seorang sniper. Dan ternyata Jake mampu menjawab pertanyaan Thomas dengan mudah. Mereka pun berangkat menuju Serbia. Sesampainya di sana, mereka menuju ke sebuah gereja untuk bertemu dengan seorang informan mereka. Tak lama terduduk di bangku gereja, seorang wanita muda datang menghampiri dan mengaku sebagai orang yang mereka cari. Dia bernama Sophia. Wanita itu lalu memberikan map yang berisi foto target dan lokasi mereka untuk melakukan tembakan. Sophia membekali mereka peralatan dan senjata, serta memberitahu tempat yang harus mereka kunjungi setelah misi selesai. Siapakah sosok Sophia yang sebenarnya? Kita lanjut saja menyimak video ini, semuanya akan terungkap. Mereka mulai melakukan pengamatan kecepatan angin, sudut tembakan, dan semua faktor yang akan mempengaruhi akurasi tembakan mereka. Usulan Sophia memilih tempat menembak sepertinya sangat cocok bagi mereka. Keesokan harinya, Jack terbangun mendapati Thomas yang berjaga semalaman. Sesuai informasi Sophia, Valstoria dan pasukannya datang hendak masuk ke kantornya, namun ia menyempatkan diri untuk berbincang-bincang dengan pengawalnya. Jack memberi usul kepada Thomas untuk segera menembak Valstoria. Akan tetapi pandangan Thomas secara tiba-tiba berubah menjadi buram. Ia pun berusaha memulihkan penglihatannya itu dan kembali membidik Valstoria. Jake lalu segera menyalakan peledak untuk mengalihkan perhatian mereka. Dengan waktu sepersekian detik, Thomas juga melepaskan tembakan dan tepat mengenai jantung Valstoria. Kepala pasukan yang bernama Kapten Marks berusaha mencari titik persembunyian kedua sniper itu. Namun ia terkecoh setelah melihat asap ledakan pengecoh mereka.
Begitu berhasil keluar dari gedung, mereka berjalan menuju titik ekstraksi di sebuah gereja yang dibangun di atas makam Romawi kuno. Akan tetapi Sophia memberikan isyarat untuk mengubah rencana. Dikarenakan titik ekstraksi mereka sedang tidak aman, Thomas dan Jake terpaksa mencari alternatif lain. Mereka lalu berencana keluar dari kota itu dengan menumpangi sebuah tram umum. Namun sialnya, jalur tram sedang diperiksa ketat oleh petugas kepolisian. Seorang polisi lalu masuk dan mendekati mereka berdua setelah mendapat keterangan dari penumpang lain kalau mereka berdualah yang terakhir naik. Ketika dimintai kartu identitas, Jake tiba-tiba mengancam polisi itu dengan pistol, disusul dengan Thomas yang langsung menumbangkan polisi tersebut. Thomas lalu mengambil alih kendali tram dan menabrak mobil polisi yang sedang menghalangi jalur tram itu. Tak berhenti sampai di situ, anak buah Valstoria datang menembaki mereka dengan senapan mesin. Beruntungnya Thomas mampu menembak mati prajurit tersebut. Setelah berhasil keluar dari tram, mereka masih dikejar oleh anak buah Valstoria. Tapi entah kenapa Jake memisahkan diri dari Thomas, seolah-olah sengaja membuat dirinya tertangkap. Hal itu membuat Thomas berhasil terbebas dari kejaran mereka. Jake lalu dibawa ke penjara bawah tanah yang mereka sebut sebagai penjara musuh khusus. Mereka lalu memaksa Jake untuk membuka mulut tentang siapakah yang memberinya perintah. Namun ia berpura-pura tak mengerti perkataan Kapten Marks. Malam harinya, Thomas lalu mendatangi Sophia di apartemennya. Keduanya lalu membuat rencana untuk menyelamatkan Jake. Meskipun hal itu hampir mustahil dilakukan, Sophia lalu mengajak Thomas menuju ke sebuah gudang senjata. Disitulah Sophia mengakui dirinya adalah anggota perjuangan kemerdekaan di Serbia. Ayahnya berjuang melawan komunis, sedangkan kakeknya berjuang melawan Nazi Jerman di Perang Dunia II. Tak berselang lama, datang juga dua orang pria yang merupakan saudara Sophia, Zoran dan Vojislav. Mereka akan membantu Thomas untuk membebaskan Jake. Keesokan harinya, Jake dan narapidana lain akan dipindahkan ke penjara tempat mereka akan dieksekusi. Jake lalu membisiki narapidana yang ada di dekatnya yang bernama Pavel untuk mengikuti instruksinya nanti. Di persimpangan jalan, konvoi militer yang membawa narapidana tersebut dihadang oleh Sophia. Ia beralasan mobilnya tiba-tiba saja mogok di tengah jalan. Sementara Thomas berlindung di balik dedaunan membidik ke arah petugas. Saat didekati petugas, mobil Sophia tiba-tiba meledak. Sontak, aksi tembak-menembak pun terjadi. Thomas membantu mereka menembaki petugas yang ada di dalam mobil. Jake memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Sementara Zoran mempersiapkan kendaraan untuk mereka segera cabut dari tempat itu. Mereka pun secepatnya masuk ke mobil dan meninggalkan tempat tersebut. Disusul oleh Thomas yang terakhir memasuki mobil. Melihat Pavel, Thomas merasa heran dan menanyakan mengapa orang itu diikutsertakan. Jake lalu menjelaskan bahwa Pavel adalah bagian dari misinya, dan misi Thomas dirancang untuk memuluskan misi tersebut. Thomas merasa keberatan mengetahui dirinya telah dimanfaatkan. Ketika Thomas bertanya kepada Sophia dan saudaranya mengenai keterlibatan mereka pada misi itu, tak satu pun dari mereka yang memberi jawaban. Pavel adalah penulis yang kerap menentang rezim Serbia lewat buku-buku yang ditulisnya. Ia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara karena dianggap musuh negara. CIA memiliki misi untuk menyelamatkan Pavel dengan cara membawanya keluar dari Serbia. Sementara di markas CIA mendapat laporan adanya serangan diduga oleh kelompok teroris yang menewaskan 8 orang prajurit tentara Serbia. Yang tak lain adalah aksi penyelamatan Jake barusan. Kolonel David segera menginstruksikan tim untuk menjemput Thomas dan Jake dalam waktu 3 jam. Di sisi lain, Thomas beserta rombongan tiba di sebuah pabrik yang terbengkalai yang dimaksudkan sebagai zona ekstraksi mereka. Namun, tiba-tiba saja mereka diserang oleh sebuah tank dan infanteri yang menyebabkan Zoran tewas. Mereka lalu berlari melewati sebuah saluran pembuangan. Di tengah perjalanan, Vojislav berpesan pada Sophia untuk membawa mereka keluar, sementara dirinya akan menghalau pasukan itu. Ia tak peduli meski nyawanya sebagai taruhan. Mereka berhasil keluar dari lubang got dan masuk ke sebuah hutan. Agak jauh dari lokasi pabrik, Pavel bersikeras untuk pergi ke Kumra, sebuah kota muslim di mana teman Pavel bernama Nauzat tinggal. Ia akan meminta bantuan pada Nauzat agar mereka keluar dari perbatasan Siberia. Di tempat itu juga, Sophia berpisah dengan mereka. Sesampainya di Kumra, mereka disambut dengan Nauzat yang sangat terbuka untuk membantu. Mereka lalu mengendarai sebuah bis menuju ke Rizevci yang letaknya sudah sangat dekat dengan perbatasan. Namun sialnya, ketika bus yang mereka tumpangi melewati sebuah jembatan, mereka menemukan pos pemeriksaan yang tak terduga. Secara diam-diam mereka meninggalkan bis dan berjalan menuju ke Siman sebagai titik ekstraksi sekunder.
Sesampainya di Seaman, mereka menyaksikan kota mati yang telah porak-poranda akibat pembantaian. Sementara Kapten Marks menerima laporan adanya pergerakan heli yang tak dikenal menuju ke Seaman. Ia lalu menghubungi rekannya yang dijuluki sebagai Serbian Scar Sniper. Rupanya mereka telah mengutus pasukan khusus untuk menghabisi Thomas dan rekannya. Pasukan itu bergerak sangat cepat memburu mereka. Thomas yang sedang memantau berhasil melihat pergerakan pasukan itu, hingga terjadilah pertempuran sengit. Pavel terkena sambaran peluru di bagian lengannya, sehingga hanya mengakibatkan luka ringan. Dengan keahlian tempur yang mereka miliki, Thomas dan Jake mampu menghabisi pasukan khusus tersebut. Mereka bertiga lalu menuju ke titik ekstraksi. Di sana sudah ada Scar Sniper yang telah menanti mereka. Mereka berhasil mengecoh sniper tersebut setelah memakai topeng pasukan khusus yang telah mereka bunuh. Mereka lalu masuk ke saluran bawah tanah mencari tempat yang aman. Sementara berjalan, Jake mengingatkan dirinya yang seharusnya mati hari itu jika ia masih di dalam penjara. Sebab hari itu adalah hari di mana Jake seharusnya menjalani hukuman mati karena telah membunuh seorang agen DEA yang telah mengkhianati dirinya. Secara tiba-tiba kakinya tersandung pada kawat ranjau dan membuatnya terhempas. Ledakan tadi membuat Scar Sniper mengetahui kalau mereka berada di saluran bawah tanah. Ia lalu menekan tombol remote ranjau yang dimilikinya. Thomas yang menyadari hal itu sejak dini segera memberitahu rekannya dan berlari sekuat tenaga. Thomas lalu menyuruh Jake untuk membawa Pavel naik ke permukaan, sementara dirinya akan mengalihkan perhatian Scar Sniper. Ia pun menembaki sebuah drum bahan bakar yang seketika membuat drum tersebut menyala. Hal itu sukses mengalihkan perhatian Scar Sniper dan mereka berhasil keluar dengan aman. Setelah lama mencari, Scar Sniper menemukan Thomas. Beruntung Jake berhasil mengacaukan bidikannya. Scar Sniper lalu berpindah tempat. Rupanya posisinya yang sekarang mampu membidik Jake dengan mudah. Jake segera mengatakan pada Thomas dirinya telah tertembak. Di sela rintihannya, Jake kembali menanyakan alasan Thomas yang kembali membebaskan dirinya saat tertangkap. Bisa saja Thomas pulang tanpa harus menyelamatkan Jake. Thomas lalu menceritakan pengalamannya ketika ia menjalankan misinya di hutan Panama. Dirinya ditangkap dan disiksa. Namun Thomas diselamatkan oleh Miller rekannya. Ia merasa berhutang budi, dan Thomas yakin Jake akan melakukan hal yang sama untuk dirinya nanti. Thomas lalu memasang alat peledak untuk memancing Scar Sniper. Setelah pancingan Thomas meledak, Scar Sniper benar-benar terkecoh. Ia membalas tembakan ke arah ledakan tadi, dan hal itu membuat Thomas mengetahui posisinya. Dengan santai, Thomas menarik pelatuknya dan membuat sniper itu roboh. Tak berselang lama, tim penjemput yang mereka tunggu juga telah datang. Thomas lalu membantu Pavel membawa Jake menuju ke heli. Tanpa halangan sedikit pun, mereka berhasil meninggalkan tempat tersebut. Kapten Marks yang datang terlambat hanya bisa melihat heli dari kejauhan. Di dalam heli, terlihat Jake yang sudah tak bisa bertahan lagi. Ia terluka parah akibat tembakan yang menembus dadanya. Jake menghembuskan nafas terakhirnya. Dan film sekian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share jika kalian suka. Sampai jumpa di video berikutnya.